Halo kawan UGM. Kita jumpa lagi di UGM Podcast. Yes, di episode podcast kali ini kita akan ngobrol dengan dua peneliti dari UGM yang katanya baru menginjakkan kaki di Antartika. Dan buat kalian semua yang pengen tahu gimana sih serunya perjalanan mereka di Antartika dan mereka ngapain aja, tonton UGM Podcast di episode kali ini ya. Yes, selamat menonton. Oke, sekarang di studio podcast sudah kedatangan tamu spesial nih yang mungkin bagi sebagian banyak orang kayak aku belum pernah ke sana, tapi dua orang ini sudah pernah ke sana. Yang pertama ada Mas Nugroho Imam Setiawan dari Teknik Geologi. Ya. Luar biasa. Cakep ternyata. Dosen. Iya, benar. Di Fakultas Teknik lagi, Teknik Geologi. Udah pernah ke Antartika lagi, asik. Satu lagi ada Mas Gary, ini alumni Fakultas Geografi UGM. Iya. Betul Mas Gary? Betul. Yes. Dua orang ini pernah menginjakkan kaki di Antartika yang bagi saya tuh semuanya putih. Gitu. Mau ada pertanyaan orang di dunia gitu. Yes, betul. Nah, tapi kita akan kulik bersama kira-kira di Antartika tuh ada apa sih? Misteri apa di balik Antartika? Kita akan kupas di sini ya. Mau kasih pertanyaan apa? Aku mau nanya dulu ke Mas Nuk. Oke. Mas, kan lebih dulu tahun 2017 ya udah sampai sana. Ya. Betul kan? 2016 ke 2017. Oke. Selama 4 bulan. Oke, mungkin bisa diceritain ke kawan UGM yang lagi dengerin podcast kita. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai sana gitu? Saya itu kuliah S3 di Jepang tahun 2010 sampai 2013. Kemudian ada program ekspedisi ke Antartika oleh Jepang yang mengadakan Jepang. Itu rencananya mengajak para peneliti dari Asia yang belum memiliki rutin penelitian ke Antartika dalam program yang namanya IFOPS, Asian for Polar Sciences. Ditawarkan pada waktu itu, kalau tidak salah ingat, itu tahun 2011. Nah, saya melihat pengumuman itu, kemudian di-encourage oleh profesor saya, dosen pembimbing saya, untuk mendaftar. Di tahun 2011, saya daftar di 2011. Kemudian belum sempat pengumuman, terus ada tsunami dan gempa Jepang. Itu yang Tohoku itu, Tohoku ya. Pada saat itu saya di sana. Kemudian programnya dibatalkan karena dana penelitiannya dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan recovery. Sampai saya lulus. Saya lulus 2013, terus jadi dosen. Nah, ternyata lamaran saya itu masih nyangkut di sana. Kemudian tahun 2015 saya dihubungi tiba-tiba, kamu masih mau berangkat ke Antartika enggak? Ini saya dapat masih ada lamaranmu dulu tahun 2011. Wah, saya tertarik sekali kan. Tertarik sekali, kemudian reapply lagi kesempatan itu. Kemudian tes wawancara, kemudian juga ada medical check up juga, dicek kesehatan dan lain-lain. Kemudian akhirnya lolos bersama dengan saya termasuk tiga di antara orang Asia yang ikut bergabung dalam ekspedisi di Jepang. Jadi ada Indonesia, Mongolia, dan Thailand. Nah, pada waktu itu sebenarnya Indonesia, Mongolia, dan saya kok lupa. Sri Lanka. Sri Lanka. Tetapi rekan saya yang dari Sri Lanka itu sudah apply, ternyata tidak lolos medical check up. Terus akhirnya digantikan yang kandidat berikutnya dari Thailand. Nah, terus saya training di tahun 2016 bulan Februari dan bulan Maret, terus berangkat di tanggal 27 November 2016, selesai ekspedisi tanggal 22 Maret 2017. Pas trainingnya tuh ngapain aja Mas? Kan pasti persiapan ke sana tuh kan nggak sepele ya gitu. Apalagi sana kan meneliti kan gitu. Ya, mungkin agak berbeda nanti kalau bertanya ke Mas Giri yang di Rusia ya, karena Jepang ini kan subtropis dan apalagi kami orang Indonesia itu kan negara tropis, jadi tidak familiar dengan kondisi yang sangat dingin di Antartika gitu kan. Kondisinya sampai minus, sehingga itu di training cukup intensif ya oleh Jepang. Jadi training saya pada waktu itu bagaimana menggunakan peralatan di salju ya.
Termasuk kan ada sepatunya khusus, kemudian pakaian yang khusus, ini cara pakainya seperti ini, terus kita harus 3 layer, kemudian ada 1 layer yang pick up dibawa di tas, nanti kalau kondisi darurat kita harus pakai, terus berjalan di atas salju menggunakan crampon gitu ya, yang kayak sepatu tambahan, kemudian dilatih ski juga, kemudian karena kami ekspedisinya itu sifatnya flying camp, jadi nanti di drop pakai helikopter dari kapal ke titik, kemudian kami stay di sana selama 1 minggu sampai 10 hari, ditinggal, terus nanti dijemput lagi pakai helikopter, begitu terus. Sehingga kami juga dilatih untuk survival dan seperti halnya kalau kita mau camping gitu ya, mendirikan tenda, kemudian memasak, kemudian termasuk toilet training, bagaimana kita toilet di luar di kondisi salju seperti apa dan lain-lain. Pasti sih. Tapi Mas Nuk menarik. Mas Nuk ini menjadi salah satu ilmuwan Indonesia pertama untuk teknik geologi, terutama tergabung di JARE ya, Japan Antarctic Research Expedition. Betul. Perjalanan dari Jepang menuju ke Antartik tuh gimana? Maksudnya itu kan mungkin jarak yang cukup jauh ya. Terus apa sih yang mungkin didapat selama perjalanan tuh? Ya, jadi ada banyak jalan menuju ke Antartika sebenarnya. Tetapi dari tim JARE ini kami, JARE 58 pada waktu itu, kami menggunakan kapal. Jadi kapal ekspedisi. Nah, kapal ekspedisi itu berangkat dari Tokyo, kemudian saya metuke di port, di pelabuhan Fremantle di Australia. Nah, saya mereka berangkat di awal tanggal 10 November begitu. Saya metuke bahasa Indonesia. Berarti Mas dari Indonesia ke Australia. Ya, oke. Jadi dia jemput bola gitu. Ya, nunggu, ngetem. Sama aja. Iya, benar-benar. Jadi kapalnya itu udah bersandar di Fremantle, terus saya bergabung. Termasuk peneliti dari Jepang itu juga mereka nggak ikut. Jadi mereka naik pesawat ke Australia. Nah, kemudian dari Fremantle itu, dari port, kami naik kapal bersama-sama, kapal ekspedisi ke Antartika. Berapa hari? Kira-kira kami tiba di Antartika itu pada 10 Desember. Jadi ya sekitar 12 harian ya. Sekitar 12 harian. Di kapal itu? Di kapal. Udah ngerasain dingin gitu nggak Mas? Ya semakin lama kan semakin dingin. Ya, semakin lama semakin dingin sampai ke minus begitu. Kemudian ya sampai pengalamannya ya gelombang yang sangat tinggi di Samudra Atlantik gitu ya. Gelombang, kemudian arus yang sangat kencang. Kadang-kadang itu kapal itu kan bergoyang naik turun begini ya. Jadi waktu kita tidur itu kalau kapalnya pas begini itu melorot. Jadi kakinya nabrak dek gitu kan. Terus nanti balik lagi kepalanya yang nabrak dek gitu. Berarti tidurnya nggak begitu nggak nyenyak tenang. ya? Nggak tenang, apalagi suara mesin kapal ya. Gludak gitu. Awal-awal nggak bisa tidur, tapi lama-lama akhirnya terbiasa. Iya, harus gitu. Terus sebelum nanya ke Mas Gary, mungkin bisa cerita sebenarnya penelitiannya itu ngapain sih di sana? Tentang gitu? apa sih Tentang gitu? apa sih gitu? Ya, jadi setiap season JARE, Japan Antarctic Research itu punya target masing-masing. Pada JARE 58 itu memang targetnya itu di geologi utamanya dan metamorphic geology. Jadi batuan metamorf yang dicari di Antartika. Lokasinya di komplek Lutzohom dan komplek Napier, itu di Antartika bagian timur. Apa yang kita cari, itu kita mencoba untuk merekonstruksi ulang dan mendetilkan yang sudah ada sebelumnya tentang batuan metamorf yang ada di Antartika, mulai dari komposisinya apa, umurnya berapa, kemudian kami merekonstruksi proses pembentukan batuan-batuan tersebut di Antartika. Gitu. Berarti di Antartika sebenarnya itu ada batuan juga ya? Maksudnya aku kira tuh salju semua isinya. 2% singkapan, Mas. 2% itu terbuka. Jadi Antartika itu 98% tertutupi oleh es, hanya 2%. Nah, 2% inilah
yang kita datangi. Yang diteliti juga itu, Iya. 2% ya? Hanya di 2% itu. Oke, Menarik banget. Menarik banget Kayaknya sih. nanti kita bakal banyak ngobrol-ngobrol ini ya, Yes, yang tentang lebih mendalam chill gitu ya. tentang Termasuk misteri Antartika kita akan kupas di sini karena ada di sini ya. Tapi saya mau Mas Gary dulu. Kalau tadi Mas Nuk ini kan Jepang. Mas Gary kalau tidak salah Russian Antarctic Expedition. Ya, Rai saya. Ya mungkin sama sih, lebih ke perjalanan sampai akhirnya Mas Gary terpilih untuk bisa ikut RAE ini. Baik. Kurang lebih saya itu kan karena kuliah ya. Setelah selesai lulus dari Fakultas Geografi, saya lanjut studi di Saint Petersburg State University Di Rusia ya? di Rusia. Dari bidang keahlian saya di paleogeografi quarter, karena agak geomorfologi lah, lebih cenderung kayak gitu. Jadi di awal tahun pertama kuliah itu sudah ditawarin, kamu mau meriset Antartika nggak? Saya juga kaget. Itu langsung? Langsung ditawarin, karena Kenapa, Mas, soalnya? sistem pendidikan Rusia itu kan unik ya. Karena universitas dia langsung terhubung sama institut penelitian. Jadi di Saint Petersburg itu ada Arctic Antarctic Research Institute (ARI). Oke. Jadi ada Institut Penelitian Antartika, gedungnya lebih gede dari gedung UGM, malah 10 lantai. Itu ngurusin 2 wilayah itu aja. Jadi ditawarin, kamu mau ngeriset nggak? Ya boleh aja kalau boleh. Boleh, ya nggak masalah. Jadi persiapannya udah lama, setahun juga saya kurang lebih menyiapin administrasinya, apa-apa. Kita sepakat dulu mau riset apa. Kalau saya kan karena bidang keahlian geomorfologi, seperti itu. Jadi di RAE 69 memang khusus bahas masalah, saya salah satunya di divisi geomorfologi. Jadi itu sebenarnya, jadi kita sepakat dulu 3 penguji, kamu mau riset apa di Antartika? Karena saya ditawarin, karena saya keahlian saya di radar juga, di radiolokasi kalau bahasa Rusianya, jadi radar yang didorong itu nanti dibaca penampangnya, surface-nya. Nah, akhirnya saya sepakat kita riset di geomorfologi. Geomorfologi tentang lebih ke merekonstruksi, menyusun atlas baru, atlas yang dimiliki pemerintah Rusia, itu untuk subpeta, subwilayah di Pulau King George atau di Kepulauan Shetland Selatan. Nah itu kemudian saya ditawari, kemudian saya juga sama kayak Mas Nugroho dites di 4 deputi Antartika itu di Institut Antartika, kamu mau ngapain? Ya udah mau ke Antartika saya bilang. Terus akhirnya pakai bahasa apa tuh ngomong? bahasa Rusia. Itu pakai bahasa Rusia. Kamu mau ngapain? Kan pakai bahasa Stohatici Merasi. Antartida. Nah ya kan saya bilang, no tok. Itu udah baca tak. Saya jadi Aku taunya Mas Heidelberg itu loh, bahasa Rusia. jadi mau jadi peneliti. Oh, peneliti Antartika. Oke. Mau riset apa? Jadi awalnya saya ngeriset cuma satu aja di Pulau King George ya. Jadi kalau tahu Drake Passage yang antara Chili sama Antartika itu subantartika, nah ada Kepulauan Shetland Selatan. Nah di situ. Tapi ternyata ditambah lagi saya meriset karena rutenya panjang juga, rute RAE 69 ini dari stasiun Mirny. Jadi saya tuh dari Mirny kemudian muterin lagi ke Antartika sampai dari timur ke barat. Tapi nggak ke selatan utara ya. Gitu. Jadi di situ sepakat rutenya udah jelas, saya berangkat. Saya berangkatnya kalau Mas Nugroho dia langsung dari Australia. Saya lebih menderita lagi. Jadi saya langsung dari Saint Petersburg itu sampai ke Saint Petersburg itu kita ke Cape Town. Afrika Selatan. Itu naik kapal. Saya naik kapal. Jadi yang gelombang-gelombang yang diceritain Mas Nuk itu saya lebih mengalami lebih parah. Jadi berapa lama tuh dari Rusia ke Cape Town? Cape Town itu 3 minggu. 3 minggu. Jadi belum mulai udah 3 minggu. 3 minggu kita Oke. terkuras waktunya. Iya. Jadi 3 minggu dengan segala derita, duka nestapanya selama di laut ya. Apalagi sudah keluar dari Laut Baltik, sudah masuk ke Selat Gibraltar, itu yang paling agak serem-serem kan. Belum lagi kita ke ekuator, tapi selama 3 minggu itu banyak yang seru-serunya juga, nggak hanya gelombang ya. Karena kalau sudah ke ekuator itu kan perairan kan drumline ya, jadi perairan tenang ya kalau di ekuator itu kan. Jadi fenomena biologi menarik, banyak lumba-lumba. Gitu. Iya, Jadi sih. itu hiburan kita. Tapi Mas Gary itu penelitiannya di atas kapal ya, bukan di... Saya di benua. Oh, di benuanya? Cuma kan berangkatnya memang lebih karena dari kapal kan, kapal riset juga. Kita Oh, kapal gitu. riset kita kan Akademik Mitroshnikov ya. Jadi punya pemerintah Rusia, punya Institut Antartika itu punya 3 kapal. Oke. Khusus meneliti Arktik Antartika. Kalau Arktik dia Severnaya Polus. Severnaya Polus itu Severnaya itu kan utara ya, kutub utara istilahnya. Polus. Kalau kemudian ada Akademik Mitroshnikov, yang tua itu Akademik Fyodorov, Akademik Mitroshnikov. Nah, yang saya Akademik Mitroshnikov. Nah, itu. Jadi gitu. Akademik Mitroshnikov kita ke Cape Town, pengisian logistik. Saya ngikutin dari awal karena di kru kapal itu saya sendiri orang asing. Jadi orang asing dan orang pertama ya. Orang pertama ASEAN yang dibawa Rusia ke Antartika. Oh, Orang oke. Indonesia pertama, orang ASEAN juga itu. Tepuk tangan guys. Luar Gila, biasa. ini keren banget. Keren sekali. Oke, menarik banget ya. Berarti Iya, iya. Mas berangkat
tahun? Saya tahun 2024. Oh, baru kemarin berarti? Baru aja. selesai saya misinya. Oh, Berarti oke. bulan apa? Saya berangkat itu 29 Februari, Aha. selesai di misi itu tanggal 15 Juli Juli. 2024. Ngalamin puasa dong berarti Kak. Saya puasa di kapal. Berarti hampir 6 bulan ya, kurang lebih ya? Iya. Penelitian di sana. Ada temuan menarik nggak di Antartika? Kalau saya menarik, Iya. semua menarik sih. Yang paling berkesannya. Paling menarik karena spesialisasi saya itu kan di bidang geomorfologi ya. Saya itu pemetaan paling rumit. Kalau memetakan geomorfologi tropis itu kan jelas ya batas-batasnya ya. Jadi gunung api mana, morfologinya jelas. Nah, tapi Antartika itu memetakan glasial itu es ya. Itu paling rumit. Jadi saya menyederhanakan variabel-variabel rumus yang diterapkan di Rusia. Jadi saya mensimplifikasi menjadi sebuah pemetaan geomorfologi yang bisa diadaptasi dan bisa diimplementasikan dengan karakteristik khusus. Itu ya satu. Yang kedua, karena penelitian saya itu di Pulau King George, jadi tahu kan Antartika itu pernah hijau-hijau raya-raya loh. Iya, Bo? Iya. Jadi Tahun kapan itu? itu hampir 130 juta tahun yang lalu. Sebelum tertutup oleh es. Sebelum Iya. tertutup es. Karena yang di subantartika ya, kayak meneliti yang subantartika itu kan ada lempeng Scotia ya. Oke. Terdesak, kemudian bergeser. Nah sebelumnya, kita temuan menarik itu kita temuan fosil kayu. Kalau saya menemukan fosil kayu, kalau bahasa Rusianya kusok. Jadi kita menemukan fosil kayu dan estimasi umurnya di 130 juta tahun yang lalu. Jadi indikasi bahwa Antartika itu nggak hanya dingin, nggak hanya tertutup es pada fasenya, pernah ditutupi vegetasi berkayu berkambrium. Seperti itu. Dan kemarin ketemu itu. Ketemu saya banyak itu sampelnya. Oke. Gitu. Mau ngobrol lagi ya? Bentar. Aku mau nanya ini aja deh. Gimana Mas perasaannya pertama kali menginjakkan kaki di Antartika nih? Aku salah satu dulu, siapa yang mau jawab? Mas Nuk dulu deh. Boleh, yuk. Jadi Antartika itu pemandangan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ya. Yang pernah saya lihat itu hanya di film-film dokumenter itu. Kemudian saya bisa melihat langsung tuh rasanya tidak seperti di bumi. Jadi tidak ada pohon, kemudian putih es, kemudian ada juga batu yang tersingkap. Tidak di tempat yang saya kerjakan itu bahkan tidak ada yang berwarna hijau gitu, nggak ada. Semuanya full batu gitu, dan batunya juga masih tajam-tajam. Pemandangan itu yang mencengangkan bagi saya bahwa ini seolah-olah saya nggak ada di bumi. Gitu. Di planet lain gitu, dan tidak ada manusia penghuni asli Antartika. Jadi lokasi yang kami kunjungi pada waktu itu, kalau kami hanya berdelapan ya peneliti geologi di Antartika pada saat itu, ya akhirnya yang di lokasi yang seluas itu hanya 8 orang itu saja. Tidak ada suara lain kecuali suara manusia yang 8 orang itu, suara angin, ya. Kemudian juga suara pecahan, mencairnya es. Oh, oke. Jadi es itu kan menjebak gelembung-gelembung udara yang sudah lama sebelumnya, jutaan tahun. Kemudian ketika dia jatuh ke samudra, kemudian dia kan lepas gelembungnya. Jadi suaranya ya seperti itu yang setiap hari didengarkan. Iya, jadi seolah-olah ini kayak nggak di bumi gitu. Iya ya. Kalau di Ngeri sini sih. kan kita kadang masih mendengar motor lewat, Burung. burung, gitu, kemudian manusia ngobrol. Gitu. Makhluk hidup lain juga nggak ada misalnya? Iya Mas. Ya ada penguin, ada weddell seal. Nggak bisa diajak ngobrol juga, Bang. Lah iya. Tapi kan lumayan. Iya sih. Ya tapi mereka sarangnya ada cukup jauh dengan. Iya, nggak dengan dekat tempat juga ya. kami. Iya, nggak dekat. Jadi kadang ya nggak dengar apa-apa. Ada cuma suara angin. Kalau pas badai ya buku gitu kan. dari luar. Kalau keseharian di sana gimana, Mas? Katanya hampir 24 jam nggak ada malam. Siang terus. Ya, jadi pada saat itu 24 jam siang. Jadi yang kita ada fenomena yang disebut sebagai midnight sun. Itu karena bumi itu sebenarnya tilting 23,5 derajat. Jadi pada saat itu sinar matahari itu pas kena di kutub selatan tuh dia berputar aja, dia kena matahari terus. Iya. Nah, di midnight sun itu ya cukup membuat saya ini juga berbeda rasanya ya, karena tidak pernah mengalami malam. Iya.
jam 12 malam. 12 AM itu masih terang benderang gitu. Dan di dalam tenda saya itu warnanya kuning. Jadi kalau melek gitu ya rasanya kok terang terus gitu kan. Ya kan saya tidurnya di tenda. Oh, di tenda? Di tenda, flying camp, flying camp. Nah, itu keseharian dan kami memiliki dalam 8 orang itu ya sudah seperti keluarga pada saat itu, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Dari mana aja tuh Mas 8 orang tuh Mas? 5 orang dari Jepang, 3 orang internasional, Indonesia, Mongolia, dan Thailand. Ya, 5 orangnya Jepang. Ada yang jadi koki, ada yang manajerial sampah, ada yang mencatat suhu udara harian, saya tugasnya seperti itu. Ada yang menyiapkan rumah tangga, ada yang mencatat riset harian dapatnya apa. Jadi masing-masing punya tugas dan kewajiban sendiri. Ganti-ganti tiap hari? Enggak. Oh enggak. Dari awal Selalu sampai tetap akhir. ya. Ya yang koki itu yang tiap hari harus bingung gitu harus Menunya apa aja gitu. tapi di sana ya? ada Indonesian Day, ada Thailand Day, dan ada Mongolian Day. Jadi, Termasuk apa namanya? Bahan baku untuk masaknya juga ada. ada Beli disiapkan. berarti di sana. Kan udah disiapin. Disiapin, Kapal. beberapa bawa langsung dari Jepang, Heeh. restock di Fremantle Depot itu. Oh, oke, I see. Kemudian cari bahan yang awet lah, yang awet. Kemudian kan suhu di sana juga di bawah 0 derajat Iya. sehingga cukup tidak mudah untuk busuk. Gitu. Iya iya Dan benar. alhamdulillah kami masih bisa makan sayuran. Dan alhamdulillah sehat terus ya 4 bulan itu ya. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelumnya memang diwajibkan vaksin influenza, Oke. diwajibkan untuk vaksin macam-macam gitu supaya Oh ya soalnya memang ekstrim banget ya perubahannya ya. kalau sakit repot. Mau ke siapa juga Iya, gitu. mau nangis juga. Enggak ada tim nggak medis berarti ya bisa. yang ikut ke Ada, ekspedisi? Ada, pastilah. ada. Jadi ada total itu 80 orang yang ikut ekspedisi. Selain tentara Peneliti. ya. Ya peneliti 80 orang yang jadi peneliti hanya 40 orangan. Jadi sisanya itu adalah ada yang dokter, ada yang nanti bagian teknisi untuk memperbaiki kelistrikan di stasiun Oh, dan iya, lain-lain gitu. Oke, Jadi penelitiannya hanya sekitar 40-an. 40-an aja. Kalau Mas Gary, gimana ini pertama kali menginjakan kaki di Antartika loh? Pertama kali kalau saya, karena setelah dari Cape Town itu kan 10 hari atau 12 hari ya ke Mirni, karena sama jatuhnya tuh kayak pulang ke Indonesia karena di zona GMT 8 ya, ke Bali ya jatuhnya. Karena stasiunnya dekat, lebih dekat ke situ. Jadi hampir 12 hari. Pertama itu kan langsung perintah, ya karena udah jelas penelitiannya apa mau digarap, udah langsung bilang langsung berangkat helikopter siapa serius langsung, karena kita kan di Antartika itu mobilisasi kan nggak boleh langsung jalan kaki, turun di kapal langsung jalan kaki ke Antartika itu nggak boleh, jadi memang harus pakai helikopter. Jadi ada helikopter nanti mobilisasi terus dibawa. Nah pertama saya itu di stasiun Mirni ya, jadi modul stasiun tertua yang dibangun di Antartika itu salah satunya yang dibangun zaman Uni Soviet. Jadi klasik banget stasiunnya. Jadi udah disambut semua itu karena notisnya udah ternotis kan di kapal, sudah kontak, oh yang berangkat ini saudara. Berapa Jadi orang sih totalnya? kalau stasiun Mirni itu kan tugas kita kan nggak hanya meneliti ya, karena ada mobilisasi stasiun di Rusia itu kan ada 10 stasiun ya, 7 yang operasional. Jadi harus mengirim juga beberapa yang tim-tim tadi, tim teknis tadi, terkait instalasi, terkait ini dikirim balik. Jadi rolling dia, yang di stasiun pulang, yang di ini kita ambil. Nah, jadi saya diikutkan sambil meneliti juga, sambil meneliti karena memang ada agenda di situ, jadi berangkatkan. Di stasiun Mirni udah disambut peneliti-peneliti Rusia, udah gaya pakai bahasa Inggris. Saya bilang nggak usah pakai bahasa Inggris, saya bisa bahasa Rusia. Jadi orang jadi orang respect lah. Pertama ya seru sih, menurut saya juga mimpi ya ngebayangin ya, kok ini bisa ya ke Antartika ya. Saya bilang, Ya kan? kayak berapa orang gitu ya ampun. Saya di helikopter itu kan serius ini bener-bener nginjak. Iya ya. Saya It's like a dream gitu kan. Iya, saya lihat ini beneran saya injak kaki ini di Antartika. Oh ini Antartika, yaudah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ya Bismillah, Allah. Ya, Wak. sampai saya bilang ke Antartika. Aku Nah, Neil itu sih. Armstrong gitu. Iya. Neil Armstrong kan bulan. Pasti gitu. Ya, rasanya itu sih gitu. kaget lah pertama impresinya ya sama ke Antartika ya. Sama lah urusan ini ya. Tapi pertama saya sampai di stasiun Mirni untuk di selama pertama ya. Gitu. Oke, keseharian juga sama seperti yang tadi Mas Kalau Nugroho itu. Mas Nugroho dia kan flying camp ya. Karena saya itu kan penelitiannya itu kan penelitian tambahan ya. Jadi memang
saya banyak rolling ya, bolak-balik aja ulang-alik dari modul stasiun, terus jalan, terus biasanya bawa GPS kita nanti lapor, terus balik lagi ke stasiun. Jadi kita karena bukan dalam rangka season juga, jadi kita nelitinya juga bolak-balik ke stasiun. Jadi stasiun juga. Jadi seharian sama, ada tim koki makan, ada tim koki, ada tim radio. Jadi stasiun Mirni itu kan unik ya. Kalau saya di stasiun Mirni, jadi dia ada 2 modul stasiun yang jauh. Jadi ada kantor. Kalau kantor tuh bahasa Rusianya apa? Kayut company. Jadi ada kayut company kantor untuk operasional ke radio komunikasi. Terus ada yang di ujungnya, yang di dekat Di dekat Berigi, di dekat tepian, dekat tebing. Itu geodom. Nah, itu rumah, itu peneliti di situ. Saya tinggal di situ, saya tinggal di situ. Jadi komunikasinya jauh, panjang. Jadi itu seharian makan oke. Karena tahu saya Muslim, jadi memang khusus makanannya diganti switch. Pokoknya makanan yang nggak ada babinya pokoknya. Terus tapi yang unik sih di Rusia kita punya ini ya. Rusia itu kan unik ya hidupnya, karena kultur ya kayak sauna ya. Jadi setiap di stasiun Antartika tuh ada sauna. Ada sauna. Ada banyak kalau bahasa Rusia. Banyaknya emang khas Rusia, yang ada modul kayu-kayunya, terus emang kita duduk. Jadi ya Hangat itu ya. Ya seminggu sekali lah di situ kan, jangan seharian juga, kulit juga rusak kan. Iya, Di situ sih. Dan itu menurut saya jadi unik ya selama di Antartika ya. Jadi kita didorong bagaimana kita hidup menjadi seperti manusia biasa di tempat yang tidak biasa. Iya. Betul sih. Tapi mengalami badai es nggak? Sama, stasiun Mirni itu salah satu karena di Antartika Timur ya, di EIS ya, East Antarctic Ice Sheet ya, di zona timur, sama aja. Dia punya angin. Jadi setiap malam itu diinformasikan setiap siang angin kelas 1, kelas 2. Jadi kalau kelas 2 kita nggak boleh pulang. Jadi kita harus stay di stasiun itu, nggak boleh bolak-balik ke kantor, ke kayut company. Jadi kalau kelas 1 masih diperbolehkan, kelas 2 tuh itu nggak dilarang. Karena memang ngeri, karena beberapa kan udah ada yang pernah kejadian ya. Jadi memang anginnya tuh 300 km per jam ya. Jadi kecepatannya tuh ya langsung hilang. Kalau mau coba ya silakan sih. Kalau saya nggak berani. Dan pandangannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, bener ya. Kayak gitu udah kayak salju udah nggak bisa ngeliat kemana-mana. Tapi buat mas-mas itu biasa atau akhirnya menjadi biasa? Ya, takut juga. ya, Takut awal-awal sih. pasti ya, Ya juga, manusiawi sih. manusia sih, karena orang tropis ya. Benar. Terus pas ketemu Aurora gimana? Ya luar biasa ya. Saya dapat Aurora itu sudah mau pulang, jadi di Wah, kapal. masih rezeki ya. Ya, udah mau pulang karena kan memang kami ngejarnya kan yang ini siang 24 jam karena kan pekerjaan kami kan di lapangan terus kan. Nah itu pas pada waktu pulang ya luar biasa itu fenomena Aurora yang fenomena bumi lah ya, karena debu kosmik sinar matahari. Jadi Yang nggak banyak orang ya. tidak banyak orang. Karena Aurora Selatan ya. Aurora Iya. Australis. Betul. Betul, bukan yang borealis. Borealis semua bisa bayar. Semua bisa Ya. bayar benar. Itu kan yang makanya kita nanyain Aurora. Iya, benar. Tahu yang bisa bayar. Gitu. Tapi yang aku penasaran lagi, mereka berdua ini kan mungkin dari Indonesia ya, yang tropis ya. Yang mungkin bagi aku, yang aku mungkin baru bisa membayangkan, langsung jet lag ke tempat yang dinginnya di bawah 0 derajat Celcius nih. Tantangan terbesarnya apa selama hidup di sana sebetulnya? Apakah itu udah cukup banyak terwakili pada saat training atau gimana? Siapa dulu nih? Boleh masuk yuk, dulu. Masuk dulu yuk. Iya. Pakaian sudah disiapkan ya. Pasti. Saya juga menambah. Jadi pakaian disiapkan 3 layer di sana. Tetapi ternyata saya itu kalau dingin itu gatel. Ternyata Alergi dingin. Ya, Dingin baru ada toh muncul yang ya. kalau habis betul. mandi tuh gatel. Iya. Apa kayak biduran gitu. Beruntus kan ya. Beruntus. Nah, setiap hari saya minum obat anti alergi itu. Jadi, Selama 4 bulan. selama 4 bulan. Karena kalau enggak beruntusan itu. Dan selain itu juga kami itu kan tinggalnya tidak di gedung, tapi di Tenda. di tenda yang tidak ada sistem penghangatnya. Jadi as it is, kalau di luar minus 12 ya minus 12, di luar minus 10 ya minus 10. Jadi tidur ya pakai sleeping bag yang sampai tebal itu. Kemudian juga tidak mandi selama berapa ya? Minggu-minggu lah. Minggu ya, 2 mingguan. Ya. Mingguan lah ya. Emang bisa mandi ya?
Ya nggak bisa juga. Iya kan? Nggak bisa juga kan? Kan nggak keringetan juga di sana. Iya benar. Ya, karena kan tidak ada bakteri kan. Yes, betul sih. Itu menurut kami ya. Jadi 8 orang itu merasakan, "Oh, kamu bau nggak? Nggak bau itu. Tapi katanya waktu kami balik ke kapal, itu orang-orang, wah ini bau banget itu. Itu sama seperti cerita Mas Gary. Jadi di kapal itu ada kayak orang Jepang itu juga senang onsen kan, berendam. Oh Tapi iya ya. airnya itu air laut. Air laut panas, jadi kalau dirasain asin gitu. Tetap asin. Nah itu habis itu kan kami berendam itu, berendam. Terus habis kami berendam katanya itu yang pengurus kapal itu langsung dikuras semua. Saking baunya ya. 2 minggu kami, 2 minggu lebih lah. Oh lah. Enggak mandi. Kaget nggak mandi pertama kalinya? Saya nggak nanti dikasih. Sampai ngompel-ngompel rambut. Iya ya, bener juga. Iya sih. Kalau Mas Gary gimana? Jadi gimana? Kalau saya sama sih, kurang lebih apa ya? Sama kalau di Jepang kan dia onsen ya. Kalau kita banyak, kalau juga di ya. kapal juga ada banyak. Iya. Dan itu dijadwalin siapa yang boleh mandi, apa kapan jadwalnya, kapan kapten, kapan ini, kapan kru, kapan peneliti boleh mandi gitu. Jadi kalau selama di Antartika juga semingguan saya 2 minggu kadang nggak mandi juga. Dan kita juga punya sebenarnya apa ya, beradaptasi itu karena saya kan tinggal di Saint Petersburg ya. Jadi udah otomatis kayak udah hidup, kayak udah bisa bertahan Karena di sana hidup juga gitu. dingin sih Dingin ya sebenarnya. gitu. Dingin. Jadi Oh, fenomena benar-benar. kayak di Mas Nuk cerita yang siang sepanjangan 24 jam jam. itu di Saint Petersburg tuh sering Udah terjadi. biasa. Nah, kalau di Rusia tuh namanya Bela Noche. Jadi malam putih ya. Jadi dia seharian tuh 24 jam tuh udah siang terus. Dan kita kayaknya memang udah di setting cocok gitu di secara kehidupan ya. Jadi Kita harus lebih pakai cepat jaket. adaptasi. Iya, Cepat adaptasi. adaptasi. Iya, heeh. Cuma saya juga punya alergi juga yang kadang dia fasenya tuh kulit kita tuh jadi gatal banget kalau kedinginan ya. Dan itu harus langsung mandi, dibersihin, bersihin terus biar dia jadi nggak gatal lagi. Nah itu juga obatnya di situ saya belajar waktu di Rusia dikasih tahu kayak gitu. Overall kayak gitu. Jadi dan itu memang modal ya apa yang kita pelajari selama tinggal di Saint Petersburg itu juga jadi mendorong sama nggak terlalu berat kan dan kita udah biasa di kadang minus 20 minus 30 di temperatur kayak gitu kayaknya udah terlatih juga, bukan terlatih karena terpaksa aja sebenarnya karena terpaksa sekolah di sana. Kalau bisa Saint Petersburg geser aja lah ke tropis kayak gitu. Ini kan karena terpaksa di Nangis tuh Iya, orang-orang. makanya. jadi di situ itu yang menurut saya jadi pengalaman saya di Antartika secara wilayah juga udah mendukung sih karena di Saint Petersburg kan. Jadi selama di Antartika jadi bisa menyesuaikan sih mau ngapain, apalagi dengan angin yang kayak gitu. Itu udah biasa sih di Saint Petersburg tuh udah kayak angin kapan badai apa gitu. Asik. Kayak Mas gitu. Nuk udah balik dulu soalnya ke Iya, Jogja. makanya. Jogja nih. Makanya Jogja. Saya Anginnya sopan-sopan ya. jadi kalau saya PP berangkat dari Saint Petersburg balik lagi ke Saint Petersburg karena hasilnya dibawa langsung uji penelitian kan. Iya, benar Jadi sih. karena itu kan tesis, bagian dari tesis saya kan. Jarang-jarang tesis S3, biasanya S3 yang diberangkatin. Ini kan S2. S2. Karena memang kalau di Rusia kan ada kayak kualifikasi, ada kualifikasi tingkat tinggi. Nah, yang itu saya langsung diklasifikasikan kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya pulang langsung neliti. Dan sama selama di Antartika tuh aurora kita juga lihat ya. Sama Iya. saya Mas Nugroho di kapal, saya juga di kapal. Dan itu perjalanan saya menuju ke tempat penelitian saya. Jadi di arah-arah Weddell Sea. Kita kan karena saya dari timur ke barat. Jadi di Weddell Sea itu mulai. Karena di arah-arah itu kan agak lebih dari 60 derajat ya lintang selatan ya. Di dekat di Enderby-Land itu ada stasiun Rusia tuh, ada stasiun Novozemskaya, ada Malodosnaya. Nah, sama Goravichernaya punya Belarus. Dan di situ aurora itu yang kelihatan kalau saya. Karena memang kita udah memprediksi nih di mana sih debu kosmik itu, medan magnetik itu ngumpul-ngumpulnya paling banyak emang di situ. Jadi memang di setting ayo kita ke situ. Ini kan paling mahal ya. Aurora Australis itu angin-anginan loh. Iya. Kalian harus bayar berapa puluh juta, berapa ratus juta. Itu aja belum tentu ini ya ketemu. Belum tentu ketemu. Orang yang di utara aja gitu kan. Iya. Kita udah sampai sana belum tentu kita ketemu Belum tentu juga ketemu. kan. Jadi aurora australis ya. Jadi bukan borealis. Jadi memang Iya. itu seumur hidup tuh kalau bisa melihat. Kalau saya sih Iya. alhamdulillah. Iya. Itu Sombong-sombongnya gitu. Sombong-sombongnya di situ. Jadi kalau ada Gitu. komparasi, kalau orang bicara masalah, aku udah lihat dong aurora, mana? Auroranya apa? Mana sekarang kita Iya. bandingkan, yang mana? Alah, biasa gitu. Kita australis itu lebih elit. Jangan ngomongin aurora di depan mereka. Oh Coy. iya, benar. Gitu. Itu sih yang menurut saya jadi modal kita selama di Antartika itu jadi
enak ya, menurut saya comfortable karena memang cuaca selama di Rusia fleksibel, bisa menyesuaikan juga sih. Iya. Karena kadang gini ya, Mas Adi sama kita juga apa ya, kadang ujian di Rusia tuh kalau saya kuliah, kadang ujian masih pakai jaket kok. Exam, ujian tuh di dalam ruangan masih pakai jaket kok saking dinginnya. Terus sekarang di sini gimana? Ya agak rugi sih. Biasanya bersih saya. Di sini agak mulai mengkuning ya kulit saya. Aduh saya bilang, saya mau pulang cepat-cepat gitu. Gitu. Oke. Kalau ngomongin seharian siang, berarti di sana hidupnya bergantung pada jam. Jam. Oke, tetap jadi tidur biasa, Iya. ibadah biasa ya. Ibadah tuh unik loh, Mbak. Oh iya. Iya. Jadi setiap hari itu kalau kita kapal ya, karena kapal kita kan kalau Mas Nuk kan flying camp. Iya. Lebih berapa dia stay di beberapa tempat ya. Di satu tempat terus gesernya nggak terlalu jauh-jauh banget. Kalau kita itu setiap hari. Jadi setiap hari itu kapal Akademi Kalashnikov sebelum kita rolling ke stasiun-stasiun, itu setiap hari itu ngasih pengumuman. Besok jam mundur, besok jam maju. Maju 1 jam, maju 1 jam. Oke. Dan itu pengaruhnya apa? Ke jadwal makan. Jadi telat dikit lewat makan, nggak makan kita gitu. Nah gitu. itu, jadi setiap dan itu satu ya perubahan jam itu. Kemudian setiap hari kita tuh geser kiblat, sholat. Kiblat tuh besok di mana, besok di mana. Oh gitu. Sampai muter-muter. Bisa tuh sampai 360. Bisa jadi. Ya kalau muter itu bisa gimana kiblat berubah-ubah. Satu-satunya yang ini, Apa? yang muslim. Ada. Ke Rusia kan ada Islam juga. Ada Enggak, waktu beberapa yang pas penelitian itu ya. ada saya yang Muslim, tapi ada beberapa yang tim Rusia itu ada yang Islam, yang dari etnis Tatarstan ya, Tatar ya. Jadi dia Muslim. Nah, itu. Oke. Itu yang kiblat geser itu yang menurut saya geser. Muter itu kiblatnya ya. Muter berarti ya? emang benar. Oh gitu. Dari tadi kan kita ngomongin hal-hal yang Teknis mungkin di sana ya. iya, terus apa Kayak ya, pengalaman. ilmiah banget ya. Ini nanti boleh dimasukin, boleh enggak. Tapi aku cuma nanya, Iya. ada enggak kejadian paling unik, paling mungkin nggak bisa logis nih menurut kalian sebagai ilmuwan asik yang kalian temuin gitu waktu di sana? Masuk dulu. Dulu deh, boleh yuk. Yang tidak logis. Maksudnya ini logis, tapi kayak nggak mungkin nih kayaknya. Atau mungkin misteri yang selama ini Aku mau ngomong mistis, aku takut. misteri bukan mistis. Misteri yang mungkin pernah berseliweran di media sosial dan ternyata ditemukan pada akhirnya. Mungkin itu. Apa tembok es atau flat earth? Aduh, itu. Pinguinnya hitam semua gitu misalnya. Kulitnya. Apa maksud? Sulit ya. Nah, saya itu soalnya orangnya terlalu logis sih. Oh iya, Waduh. pantes. Iya, peneliti. Pantes, iya Saya benar. itu selalu mencoba untuk mencari logika. Iya. Tapi memang banyak penemuan. Kalau di saya lebih ke risetnya sih. Jadi batuan di sana belum pernah saya dapatkan di Indonesia dan karena saya sebagai dosen tentu saja itu kan sebagai materi baru yang sangat baik banget itu, sangat bagus sekali, yang ideal banget, batunya seger. Kalau di sini kan tropis sehingga lapuk ya. Ya kalau kita lihat sekarang di tempat saya meneliti itu dulunya adalah satu bagian dengan Sri Lanka. Sri Lanka itu pusat gemstone. Di lokasi yang saya teliti itu ya masih asli di sana. Gitu. Itu yang bisa saya lihat di sana. Kemudian ya tadi perasaan yang berbeda ketika hidup di Antartika adalah waktu yang beribadah. Itu jadi saya tuh bertanya-tanya, kalau seperti ini tuh untuk apa manusia diciptakan? Langsung refleksi ya. Bahaya kan kalau nggak kuat iman. Iya kan? Jadi seperti itu gitu. Oke. Karena kok seperti tidak di bumi ya 24 jam siang, 24 jam malam pada waktunya gitu. Pada waktu ya, betul. Kemudian saya masih mengikuti waktu ibadah di Indonesia karena kalau enggak nanti nggak ada maghrib, nggak ada isya. Iya. Iya Kalau sih. puasa di Antartika 24 jam siang ora buka. Tutup. Iya. Iya. Aku sebenarnya udah kerasa Mas Luk itu sangat logis waktu dia cerita tadi ada suara angin-angin, pecahan es. Itu pasti kalau kita berdua udah kayak dit apaan? Mistis sekali. Iya. Tapi gini, misal aku kasih pertanyaan mungkin sebelum ke Mas Giri dan Mas Nuk juga. Apa yang satu hal yang mungkin manusia atau orang-orang atau masyarakat satu hal aja yang belum tahu tentang Antartika dan sudah ditemukan oleh Mas Nuk dan juga Mas Giri? Mas Giri. Ayo, Satu Mas hal yang orang udah tahu. Orang belum belum tahu tahu. tentang Antartika. Kalau di Antartika itu bisa berpengaruh pada perubahan gigi, struktur gigi. Oh iya. Karena temperatur yang ekstrim. Hah? Jadi morfologi gigi manusia itu berubah.
Nah itu yang itu berapa kali diteliti udah. Jadi potensi gigi itu berubah bentuk aja morfologinya, mungkin agak sedikit bergeser, nah itu lebih tinggi di itu. Makanya orang Rusia itu kan jarang senyum. Saya baru tahu alasannya oke. itu. Itu poinnya aku tanya itu tadi. Itu kenapa orang Rusia jarang senyum? Saya dapat jawabannya di Antartika. Oh gigi, karena dingin ya. Dingin ya. Dingin memang perubahan morfologi itu cenderungan berubah bentuk gigi. Kalau orang udah yang pernah ke kutub ya, dia tahu benar-benar itu kejadian. Dan itu saya, pantas. Jadi make reason ya, alasannya rasional ya. Kenapa orang Rusia itu jarang senyum? Bukan karena pelit ya, Iya, iya. bukan karena apa, tapi emang karena takut giginya berubah. Jadi nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi itu. Oh, I see. Itu yang menurut saya publik harus tahu kan. Berarti di Indonesia ramah senyum karena panas ya berarti? Panas, jadi nggak Perlu ngaruh. sirkulasi dibuka Bener. udara. Nah itu Oh, iya, yang iya, menurut iya. saya kita. Jadi teaser nih Dep nanti Dep. Kalau Mas Nugroho apa yang orang lain belum tahu akhirnya ditemukan oleh Mas Nugroho? Pada kondisi bukan saya yang menemukan ya, tapi Iya, iya. Akhirnya tahu, gitu. Akhirnya Akhirnya tahu tahu. pada kondisi darurat itu kita boleh makan penguin. Dan letak daging yang paling enak itu di bagian dada penguin. Keren ini. Unik banget ini akhirnya. iya. Oh gitu. Tapi belum pernah sampai nyoba. Belum kan? pernah. Alhamdulillah Nggak belum. darurat. Nggak darurat, alhamdulillah. Itu di, Aman di- kalau mereka. di buku survival itu ada. Jadi pada kondisi darurat kita bisa karena penguin itu nggak takut orang, karena dia jarang ketemu interaksi dengan Iya orang. sih, benar. Jadi kalau didatangi gini ya biasa aja, cuek-cuek aja gitu. iya, iya. Ketemu orang ya biasa cuek gitu. Nggak kemudian lari gitu nggak. Oke. Karena dia jarang ketemu manusia, jadi ya gampang. Dianggap spesies penguin juga. Iya iya. Oh, iya sih. Sama nih. Bapak ketemu bapak gitu biasanya. Itu yang pertama, Mbak. Oke. Ada lagi Terus? apa ya, feses kita Iya. Iya. yang kita keluarkan di Antartika itu dibawa pulang lagi. Oh. Oh, dibungkus. Dibungkus nanti dibakar di kapal. Dibakar, ada insenerator. Ada Nanti Oh, benar-benar zero waste ya. Zero waste. Oke. Dan penelitian di Antartika kalau mengikuti rule-nya itu kita tidak membuang sembarangan. Yang pertama itu zero waste, karena yang kedua alasannya itu tidak bisa dikompos. Oh iya sih, benar sih. Bener Karena ya? bakteri untuk dikomposnya nggak bisa. Ada. hidup. Hidup. Oke. Tapi kalau maaf nih, kalau buang air di sana nggak langsung beku, Mas? Enggak, karena Iya kan serius kita, gitu loh. itu kan 37,5 ya. Iya ya. heeh. 37,5 derajat. Jadi waktu keluar ya Ya air biasa gitu air ya. Biasa. Oh, Iya oke. karena Kirain kan terus Panas, ngikutin suhu 37,5. suhu di sana. Masuk kamu terus jadi keluar. es gitu. Iya Langsung gitu nyambung loh. gitu aku jadi mikir. es ya. itu sama Makan. Jerry ya. Makanya kayak aku pengen ke Antartika gitu membuktikan Iya. gitu loh. Yang aku pikirkan itu salah ternyata gitu loh. Jadi ke ini langsung nyambung kan. Iya, makanya. Kartun banget dia hidupnya. Oke. Mungkin terakhir. Belum Oh, belum, closing. ya Aku udah, mau nanya tambah, dulu tambah. ini. Ada nggak kangen-kangennya sama Antartika? Ah, itu. Mas Nuk mungkin karena udah lumayan. Iya, gitu ya. lu kangen banget. Oh iyalah. Yang pasti Siapapun. jelas apa ya, orang yang pernah berkunjung ke Antartika itu pasti memori itu tidak akan pernah hilang. Iya Pasti. sih, pasti. Dan ada keinginan suatu saat pasti ingin kembali ke Antartika. Itu Oke, pasti. amin. Kalau Semoga. Mas Gary, Jelas sih. pasti kesempatan mungkin akan jauh lebih. Iya kesempatan pasti ya. Kalau saya sih karena memang penelitian saya udah memang S2 saya tentang Antartika, pasti S3 juga kan nggak jauh-jauh dari situ. Jadi pulang tuh saya pasti balik lagi ke Antartika. Cuma yang pertama selalu kangen ya. Saya masih ekspektasi bisa-bisanya kita ke Antartika ya. Jadi itu bisa-bisanya sampai ke sini. Saya masih mimpi juga sampai sekarang kan saya serius ke Antartika. Jadi sampai di Rusia tuh kampus juga kaget juga bagian layanan visa ya, kalau di Rusia itu pengalaman saya ya. Itu sampai layanan visa itu waktu saya ngurus perpanjangan visa saya, alasan cuti kenapa? Dibaca karena kan di kampus itu kan database-nya jelas ya. Kalau Iya. kita cuti terikut dengan baik ya. Ini ke Antartika, serius ke Itu Antartika. pakai visa juga? Enggak kan? Enggak. Waktu balik ke Rusia kan visa habis. iya. Jadi harus buat perpanjangan visa baru. Sampai seperti itunya orang tuh. Jadi yang jelas pertama tuh selalu kangen ya. Kangen penelitian di sini kan jarang-jarang ya. Kalau meneliti gunung api udah banyak lah bukan saya, tapi meneliti Antartika tuh bisa dihitung jari loh orang Indonesia. Itu ada 4. Ada 4 tahun 2002 Mas Nuk 2017, saya 2024 dan UGM itu paling banyak loh yang kirim ke Antartika. Iya. Itu
suatu kebanggaan sih menurut saya sebagai Prestis sih UGM buat ya. UGM sih, oh. Nah, UGM tuh prestis ya. Jadi dikasih kesempatan dengan 2 jenis kapal yang berbeda, dengan pengalaman yang unik dan lucu masing-masing ya. Terlepas dari kita konsen meneliti sesuai bidang keahlian kita ya. Iya. Dan UGM itu paling banyak loh. Ahli expert yang dikirimkan ke Antartika dengan jenis kapal yang berbeda. Jadi pengalamannya bisa berbagi Iya. seperti itu. Nah, itu yang menurut saya jangan sampai ketika kita ke Antartika kita lepas sampai di kita aja nih, kita berdua nih. Jadi kita pengen ada UGM lain, kawan-kawan UGM lain yang ke Antartika juga. Nah, seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi jangan lepas yang oke lah, yang 2024 ini kan terakhir delegasi di saya. 2025, 2026 haruslah ada Nugroho lainnya, ada Gary lainnya yang pergi ke Antartika juga. Itu sih yang menurut saya jadi kita tuh dilanjutkan. Yes. Nggak hanya merasa kita tuh superior, oh kita sendiri loh ke Antartika, enggak. Jadi kita memang isu Antartika ini menjadi urgensi seperti itu. Jadi nggak hanya kangen sih, tapi memang Antartika ini sudah saatnya masuk dalam kepentingan bangsa. Prioritas dalam isu-isu perubahan iklim dan isu-isu strategis lainnya. Itu sih harapannya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Asik sih ngobrolin Antartika tuh. Iya, kayak kurang ya waktunya, Banyak tapi yang nanti kita nggak editornya tahu. pusing. Iya, makanya gitu loh dari tadi. Apa yang aku kayak penasaran tentang Antartika kayaknya lumayan terjawab lah beberapa gitu. Kayak, Aduh, masih kurang dong. masih kurang. Meskipun masih kurang ya. Kita bikin part 2 besok. Kita ya. rame lanjut part 2. Oke. Oke. Kita ngomongin tentang itu besok part 2 yang bener gak sih di belahan Antartika yang sono. Iya, katanya ada apa gitu di kehidupan sana. lain. Dan mungkin kita tahun 2030 kita akan podcast di Antartika langsung ya. Sebelum kita tutup, Yes. pengen Mas Nuk dan Mas Gary apa pesan-pesannya nih untuk kawan UGM yang lagi nonton podcast kita supaya mungkin bisa mengikuti kesuksesan Yes. kalian. Atau mungkin akan muncul Nugroho dan Gary lainnya besok. Betul. Mas Nuk. Ya, jadi Indonesia ini share samudra yang sama dengan Antartika. Nah, samudra Antartik ya sampai lanjut dari Indonesia sampai ke Antartika. Jadi sebenarnya sudah sewajarnya bahwa Indonesia ini rutin untuk melakukan penelitian di Antartika. Jadi sejarah yang sudah disampaikan Mas Gary tadi, ada beberapa orang yang ke Antartika, sebagian besar itu datang ke Antartika atas usaha individu ya, atau ikut dengan tim ekspedisi yang lain dari negara lain yang sudah punya penelitian di Antartika. Jadi sekarang itu ada di Traktat Antartika itu ada 58 yang Mesir ya. 58 57 kayak. 57 negara. 29 negara itu sudah punya pusat penelitian di Antartika, dan 7 negara klaim teritori di Antartika. Nah, itu geopolitiknya ya. Tapi di luar itu Antartika itu kan seperti time machine ya. Dia menyimpan informasi jutaan tahun, ratusan juta tahun, bahkan miliaran sejak bumi itu terbentuk yang ada di Antartika, dan informasi masa yang akan datang. Ada banyak hal yang terjadi apabila ada perubahan iklim. Negara yang paling berdampak tentu saja yang share samudra. Samudra, betul. Terutama Indonesia, Australia, mungkin Afrika Selatan gitu ya. Yang share samudra dengan Indonesia. Jadi generasi muda Indonesia sebaiknya juga mulai untuk mulai aware bahwa kita punya Antartika. Di selatan Indonesia itu kita punya Antartika. Bahkan kalau di Jogja aja kita mungkin pernah ada satu musim yang cukup dingin ya. Ya walaupun cuma 18 Bediding ya? bediding ya. Ya, 18-20 derajat Iya, benar. Sudah pakai bediding. jaket gitu kan, naik motor Iya, jaketan. Itu ada faktornya karena musim dingin di Antartika. Iya. Oke. Itu kita tuh sebenarnya sudah share, tapi kenapa penelitiannya di Antartika dari Indonesia itu belum banyak. Generasi muda sebaiknya juga memiliki impian yang besar untuk meneliti di Indonesia, dan ini juga pesan buat UGM juga. Kita mulai ada penelitian juga di Antartika, frontier juga di UGM karena sudah banyak, termasuk yang paling banyak alumni di UGM yang sudah pernah ke Antartika, dan juga untuk negara mungkin sudah mulai ada semacam badan untuk bisa lanjut penelitian di Antartika. Itu mungkin dari saya. Thank you Mas Nugroho. Mas Gary. Saya sih apa yang sudah sampaikan Mas Nugroho itu mewakili. Jadi pesan saya memang terkait ketika bicara Antartika,
ketika Antartika tuh punya masalah, dunia juga akan jadi masalah. Jadi benar, apapun tersimpan informasi di Antartika itu sangat rapi, berisi sejarah, peradaban bumi, historical bumi. Dan ini jadi sangat penting kita untuk mengkalibrasi fenomena apa yang terjadi di masa lampau dan dipakai untuk kita untuk mengantisipasi dan memitigasi apa yang harus kita lakukan. Intinya pesan saya sudah sewajarnya kita UGM juga bergerak terkait isu Antartika ini menjadi salah satu isu global frontier yang harus jadi main idenya ketika bicara UGM itu harus menjadi global. Jadi dengan kita resource-nya sudah ada, SDM-nya sudah ada, jadi tinggal bagaimana kita meng-approach jadi menjadi salah satu isu prioritas bagi UGM, bagi bangsa dan bagi negara. Jadi ketika bicara Antartika selalu simpel, saya selalu katakan kenapa relevansinya dengan tropical itu sangat terkait ya. Ketika es mencair, apalagi dengan kita yang sangat berinteraksi dengan negara-negara Indonesia, negara kepulauan, kita bisa estimasi berapalah pulau kita yang tenggelam. Jadi secara kebencanaannya, risiko bencananya sangat tinggi. Nah, namun pada saatnya memang kita harus berpikir lebih dalam bahwa sudah seharusnya isu Antartika ini jadi prioritas dan direspon dengan baik oleh UGM dan juga menjadi arah kebijakan pemerintah bahwa memang harapannya kita ada sebuah badan khusus yang menangani untuk Antartika, mungkin seperti itu harapannya. Jadi kita juga tidak sampai kalau ikut ekspedisi negara-negara lain juga kurang enak ya. Jadi ketika bicara Antartika itu adalah sebuah keniscayaan, dedikasi, legitimasi kedaulatan bangsa. Di mana teknologi itu diuji, pengadaan teknologi tingkat tinggi. Jadi bangsa-bangsa yang ke Antartika itu adalah indikasi bangsa-bangsa negara-negara maju. Jadi kalau mau jadi negara maju buat Indonesia harus ke Antartika. Jadi wajib dengan teknologi yang dikembangkan, membuat modul dengan adanya pusat penelitian concern khusus mengenai Antartika, itu kan akan berdampak terhadap hilirisasi ya. Baik bagaimana mendesain modul itu tempat kita di stasiun ya. Kemudian bagaimana menyiapkan teknologi tingkat tinggi lainnya. Tidak hanya sebenarnya Antartika itu tentang kebumian, tapi juga beberapa kan melakukan pengujian di bidang kedokteran ya, di medicine ya. Bidang psikologi juga diuji ya, di pengujian. Jadi bagaimana laboratorium status quo, dengan status quo-nya Antartika itu Indonesia bisa berperan besar. Tidak hanya untuk gaya-gayaan lah ke Antartika, tapi ada misi besarnya yang harus sampai ke Antartika. Bayangkan ketika Antartika ini kita punya nama tempat nih, toponimi ya. Bayangin nama Nusantara di Antartika. Itu kan sebuah kebanggaan ya, toponimi kita ada di Antartika. Itu salah satunya kalau kita sudah menjadi Traktat Antartika, anggota Traktat Antartika, itu pun semua itu bisa terjadi. Dan harapannya ini jadi skala prioritas bagi negara dan juga UGM untuk terlibat secara peran aktif dalam merespon isu Antartika. Itu sih pesan saya. Yes, wah luar biasa sih. Semoga ini harapannya bisa didengar oleh UGM dan mungkin Indonesia juga ya. Yes, jadi tidak hanya mungkin sekedar mungkin meneliti laut, luar angkasa, tapi Antartika juga wajib nih juga bisa menarik untuk diteliti juga. Gitu. Yes, betul sekali. Mas Nuk, Mas Gary, terima kasih banyak. Rasanya masih kurang panjang ya kita ngobrol-ngobrolnya kalau ngobrol tentang Antartika, tapi mengingat durasi juga, jadi kita harus sudahi. Besok kalau rame kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat kawan UGM semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini, semoga podcast kita hari ini memberikan kalian banyak inspirasi untuk semakin semangat menjadi ilmuwan Indonesia. Yes, betul sekali. Dan kalau misalnya teman-teman support dengan kita untuk bisa mungkin mengundang narasumber-narasumber lain atau mungkin peneliti-peneliti lain seperti Mas Nugroho dan Mas Gary ini, silakan boleh di like, di subscribe, dan juga mungkin komentar siapa yang perlu diundang nih dari UGM yang bisa dijadikan bintang tamu di podcast dan UGM. juga di-share, jangan lupa ya, supaya kita makin semangat untuk produksi podcast selanjutnya. Betul sekali, dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Bye.